Baghilahu taqdimu taharatin nafsi an radha'ilil akhlaq wa madmumis sifat. Mendahulukan kebersihan hati. Jadi hati kita ketika belajarnya harus bersih. Niatnya benar ke, lurus ke. Kenapa niatnya belajar nih? Niat hadir majelis ini apa? Makan pempek? Nak numpang ngeteh? Nak numpang ngopi? Nah itu dapat tulah, tidak usah diniatkan. Pak Sumardi pokoknya siap. Ya, dari kemari lamut pempek. Ibunya sibuk. Ya, kan? Dunia itu tidak usah diniat. Dapat tulah. Kalau kita nanam padi, rumput pasti tumbuh. Kalau kita niatnya mencari akhirat, dunia pasti ikut, dunia pasti ngiring. Maka niat-niat dunia, makan, minum seperti ini, atau masuk TV, kan disiar ke doli gitu, itu tidak usah diniatkan. Asa hadir, masuk tuh lah. Coba dol, kau tuh keliling dikit ya gitu kan. Biar masuk kan lo. Sekalian absen, kayak nyonya di rumah tuh. Beginian majelis Abidah, Haji, Ibu itu Pak Nuroni kan. Adi ini kan jangan-jangan dia pelesiran kemana itu kan. Nah, udah list, sorot dikit gak tuh. Iya, kaki Uni itu curiga kan. Masih belagak, udah tuh, masih boleh anak kedua. Niatnya bukan itu. Niat kita adalah tulus, ikhlas belajar untuk dapat ilmu. Kalau ilmu dapat, apa tujuan? Untuk bisa diamalkan. Kalau beramal, apa tujuannya? Dapat ridho Allah. Jadi belajar ini pun bukan tujuan. Saya sering sampaikan di majelis, belajar ini, majelis ini wasilah, sarana baik, agar dapat ilmu, agar dapat pemahaman yang baik dan benar tentang Islam. Ya, tauhid kita benar, ya fikih kita benar, ya akhlak kita benar. Itu tujuan gitu. Nah, setelah ilmu didapat dan dipahami, diamalkan, berarti ilmu bukan tujuan. Wasilah belajar nih, sekolah nih, majelis ini wasilah agar dapat ilmu. Setelah ilmu didapat, tujuannya pun diamalkan. Ya, amal tujuan bukan. Bukan, amal itu bukan tujuan. Semayang itu bukan tujuan. Ya, puasa itu bukan tujuan, sedekah bukan tujuan. Ya, sedekah, amal soleh, ya, itu cuma wasilah agar apa? Dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah. Jadi tujuan kita tuh ridho Allah. Belajar dapat ilmu diamalkan agar dapat ridho Allah, agar Allah senang sama kita. Bukan nak nyenangkan makhluk, tapi nak nyenangkan Allah. Nah itulah, oh ya itu, nah itu tujuan puncak kita, tujuan akhir kita, dapat ridho Allah. Nah agar berkah ilmu kita harus bersih niatnya lillahi ta'ala, bukan niat-niat yang lain. Jadi saya sering sampaikan di pesantren itu, kamu ngapal Qurannya apa tujuannya? Ambil musabaqah. Kalau milu musabaqah dapat juara. Kalau juara dapat hadiah. Ya, walaupun hadiahnya agama juga, misalnya dapat berangkat haji, berangkat umroh. Ya kan? Apa itu tujuannya? Salah. Orang yang menjalankan agama, belajar agama, niatnya tidak ikhlas karena Allah, diancam neraka. Bukan sekedar ancaman biasa, neraka ancamannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man talabad dunya bi amalil akhirah, tamasallahu wajhahu 'alan nar. Barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat. Ya, mencari dunia dengan amal akhirat. Ngaji, semayang, ceramah, khutbah, niatnya nyari dunia dengan amal akhirat tadi. Tamasallahu wajhahu 'alan nar, masuk neraka. Atau baca Quran, man qara'al Quran yata'akkalu bihin nas ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu azmun laisa alaihi lahmun. Orang yang baca Quran, ngaji, ngapal Quran, ngaji tilawah, semangat belajar ngaji belagu, biar apa? Tampil, diundang bupati misalnya kan, buat amplop sekian. Itu niatnya, atau niatnya minimal makan apa? Pempek tadi kan. Itu berarti dalam hadis tadi disebut yata'akkalu bihin nas, niat dia, motivasinya adalah yata'akkal, dapat makanan. Makanan itu maksudnya materi. Dapat dunia, itu incaran pertamanya. Bukan tak boleh makan, makan boleh tapi bukan tujuan. Kalau tak dimakan merajuk kalau Pak Sumardi. Lah dibuat ke, lah dirap ke kan, lah dituyung ke, dituyung dituang ke boleh kan, sama lah kan. Kalau dah kita santap, tuan rumah tersinggung. Ya, nah, silakan. Tapi tujuan utama kita bukan itu. Itu bonus. Ya, itu bonus saja. Tujuan utama kita lillahi ta'ala. Jadi bersihkan hati,
Nah, hadisnya dulu habis ya. Jadi kalau niat kita ngaji misal, baca Quran, niatnya ya ta'akul bihin nas, dapat makan minum, niatnya dapat materi, ya, niatnya dapat dunia, maka jaa yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, wa wajhuhu azmun laisa alaihi lahmun, wajahnya hanya tengkorak saja, hanya tulang saja, tidak ada daging di mukanya. Sebagai gambaran dia sudah buat malu, ya, karena sungguh memalukan dunia didapatkan ya dengan cara-cara yang tidak benar, memperjualbelikan agama. Nah, itu salah. Jadi niatnya lurus, ya, dapat ilmu didapat untuk diamalkan, dan tujuan beramal untuk cari ridho Allah. Maka tujuan pertama kita belajar bersihkan diri dari apa? An radha'ilil akhlak, dari akhlak-akhlak tercela, ya, dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang tak bagus, bersihkan hati kita. Ngapa harus bersih? Belajar ini, idil ilmu ibadatul qalbi, karena ilmu itu ibadah hati. Jadi ibadah bukan cuma sembahyang, belajar ini ibadah. Ini termasuk jihad fisabilillah, dan ini bentuk ibadah hati. Jadi kalau badan kita butuh makan minum, makan pempek, makan pisang, dan macam-macam ini ada kalau kan, ya, minum cuka, ya kan. Orang kita kan hebat, cuka diminum. Nah, ya. Ini makanan badan, makanan hati ilmu. Badan gitu makan terus, pagi makan, siang makan, antara pagi ke siang tuh ada ngemilnya kan, nah, makan terus sampai malam, makan, balik ke rumah lah makan pula lagi. Kalau tadi makan, rumah merajuk pula kan. Nah, makanan fisik itu kita udah usah payah-payah lagi Pak Adi, ya, makan terus. Nah, tapi makanan badan, makanan hati gitu jarang gitu. Ini cuma seminggu sekali, kurang sebenarnya. Sanggup tak gitu tak makan nasi seminggu? Tak kesanggup. Ya, ini majelis seminggu sekali lagi tak sanggup. Itu sama dengan tak makan seminggu, sebenarnya tak belajar seminggu. Nah, kalau kita kiaskan begitu. Nah, tapi tentu ya bukan cuma di majelis ini kita dapat ilmu, ya. Bisa buka YouTube, bisa buka Facebook, asalkan yang dibuka itu yang benar. Kita nak baca-baca nyeleksi mana hari di YouTube tuh campur aduk, gaduh-gaduh. Kalau yang tak katik basic, ditontonnya gini, didengar gini, akhirnya gaduh-gaduh ilmunya. Karena kan tak katik seleksi di Facebook itu. Pokoknya asak pacak siaran laju. Masih mending TV. Kalau di TV itu ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, ada apa namanya itu? Disensor kalau tidak benar. Ya, dan MUI juga pajak betina ada di situ. Cuma kalau di Facebook, asak punya HP ada paket di live punya. Maka banyak ustadz-ustadz yang bermasalah kan. Setelah ceramah kena gerebek, buat perjanjian, tanda tangan pakai materai. Dan itu berkali-kali. Karena terlalu bebas Indonesia. Jadi paling lemah hidup di Indonesia ini sebenarnya. Coba tinggal di Saudi, mana pacak ceramah model ini? Tidak baca. Cuma ustadz-ustadz yang resmi yang dapat sertifikat, ya, yang boleh ceramah. Kita tidak boleh ini kalau di Saudi. Cuma untuk majelis kita resmi, karena saya penyuluh agama. Saya punya sertifikat. Ya. Nah, majelis lain yang tidak berada di naungan Kementerian Agama mana boleh sebenarnya. Cuma di Indonesia kan boleh.